menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Ini kayaknya teman-teman juga akhir-akhir ini banyak mendengar ya, misalnya tentang kebijakan MBG, KDMP, dan sebagainya. Pertama, kurangi porsi belanja untuk program populis secara signifikan. Kemudian kembalikan transfer ke daerah pada porsinya. Kemudian juga sesuaikan kebijakan penanganan 3 masalah gizi seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro berdasarkan bukti. Jadi bukan hanya sekedar janji politik saja. Kemudian yang terakhir, kembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 45. Yang kedua, ini juga penting banget. Jadi kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu ya. Nah, ini juga sesuatu hal yang mungkin banyak ditanyakan juga dengan langkah terakhir yang diambil oleh Menkyu gitu untuk kemudian menggelontorkan dana sebesar 200 triliun ke Bank Himbara. Kayaknya Menkyu menjalankan fungsi bukan quasi moneter tapi quasi makroprudensial juga nih. Jadi sekarang ya memang kemudian lembaga-lembaga itu harus koordinasi, tapi in some way tidak bisa kemudian melanggar independensi yang lain. Yang ketiga adalah hentikan dominasi negara yang beresiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal. Ini penting banget, termasuk pelibatan dan antara BUMN, TNI, dan Polri, dan sebagainya. Yang keempat, terkait dengan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi. Ini kayaknya PR yang cukup panjang ya Mbak Kiki ya. Udah kalau kita lihat memang ini kayak selesainya kapan sih, kayaknya panjang banget gitu ya ceritanya. Dan memang kemudian kita lihat masalahnya itu amat sangat kompleks. Yang berikutnya adalah prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Nah, ini penting banget karena pertama kita harus memastikan bahwa program bantuan sosial itu pertama memastikan jangkauan masyarakat yang memerlukan efektif dalam memberikan dukungan kesejahteraan. Jadi kalau kita lihat pertama penting banget untuk mengembalikan program Keluarga Harapan sebagai bantuan tunai bersyarat. Kemudian juga mengkonsolidasikan program serupa di berbagai KL. Kemudian juga pastikan akses kelompok rentan pada bantuan sosial Jamsos, baik dan menunjukkan program baru seperti program bantuan lansia, disabilitas, maupun perluasan program jaminan sosial. Ini penting karena kita harus menjangkau kelompok yang kalau kita bilang aspiring middle class ya, yang itu amat sangat rentan. Kemudian juga kita perlu skema Jamsos yang lebih fleksibel dan adaptif. Kemudian reformasi subsidi energi ini juga kayaknya penting banget. Kemudian penjaminan ketersediaan dan stabilitas harga beras dan barang-barang pokok. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa waktu ini harga beras sempat naik banget. Bahkan dalam kemarin kita melakukan riset ya Mas Wisnu ya, dalam 2 tahun itu naiknya hampir 30% gitu kan. Ini cukup berat ya buat masyarakat secara umum. Kemudian juga blokir situs judi secara masif. Yang 6 adalah, ini juga penting banget, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan. Jadi kami mohon kalau buat kebijakan itu nggak pakai gut feeling aja, harus dilakukan dengan proper, harus ada riset, harus ada evaluasi. Atau kalau kita bilang ya harus ada pilotingnya gitu ya. Kalau biasanya teman-teman di moneter atau misalnya kita mau we need to create like a sandbox environment gitu ya, yang kemudian memastikan bahwa dalam skala yang lebih kecil kebijakan itu berjalan dengan baik gitu ya. Jangan kemudian kayaknya ini oke gitu, I got the inspiration out of nowhere, terus tiba-tiba kemudian atau hanya menyontoh dari negara lain, negara lain punya tuh kebijakan kayak gitu, aku juga mau. Ya itu proses pengambilan kebijakan yang kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggaraan negara serta demokrasi. Ini termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente. Oke, jadi itu 7 desakan darurat ekonomi yang saya bacakan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Q&A ya, Mas Wisnu ya. Ekonomi Indonesia dan plus tadi ya 200-an lebih ya, total mendekati 700 tanda tangan 7 desakan darurat ekonomi Aliansi Ekonomi Indonesia ini. Kita nggak berpretensi kita tahu semua, kita nggak berpretensi
kita tahu solusinya, tapi kita tahu ada masalah. Ya, dan saya kira gini, apa yang kita ungkapkan di sini semua pasti kita relate gitu. Ya. Jadi kalaupun kemudian kita ngomong kayak gini bukan berarti kita juga yang paling tahu ya masalah. Kita semua relate dan juga kita nggak merasa bahwa kita tahu solusinya. Makanya di sini kita namakan ini desakan, bukan rekomendasi kebijakan. Kita stop di desakan, bukan Mas Budi. Ya. Karena pertama tadi kita nggak merasa bahwa kemudian memang kita nggak mau melangkah kepada, paling nggak untuk event ini kita nggak mau melangkah pada rekomendasi, karena ada area-area yang sebetulnya kita tahu ada banyak yang lebih tahu, misalnya KPK atau hukum. Tadi Mas Budi sendiri bilang masalah KPK itu kompleks, banyak ya aspek-aspek non ekonominya, politiknya banyak, kita bukan area kita gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kemudian ketidakindependenan KPK seperti halnya juga lembaga-lembaga negara yang lain itu bermasalah buat pembangunan ekonomi. Ya. Sehingga kemudian yang muncul adalah desakan agar kemudian lembaga-lembaga berfungsi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Karena dan kita tahu di ekonomi sendiri masalah institusi ini menjadi salah satu bagian instrumental di dalam memajukan ekonomi sebuah perekonomian. Ya. Nah, jadi mungkin itu yang pertama ya. Harapannya kemudian pemerintah mendengar desakan ini dan kemudian bergerak. Nah, disitulah baru kemudian kita akan bergabung bersama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, bersama scholar lain yang non-ekonom untuk mendiskusikan rekomendasinya. Ya, how to-nya tadi gitu. Jadi memang di sini kita nggak bicara sebetulnya masalah how to ya. Terus yang kedua terkait dengan root cause-nya tadi ya. Memang seperti tadi dikatakan juga oleh Mbak Kiki ya. Apa yang terjadi sekarang ini jelas bukan dalam tanda petik kesalahan dari rezim yang ada saat ini. Ini masalah lama juga gitu ya. Muncul 5 tahun, 10 tahun dan bahkan juga ditarik ke belakang juga kita masih lihat itu ya, kontribusi dari masing-masing rejim. Tapi kita juga sama-sama menyadari ketika kemudian masalahnya sudah separah ini dan kemudian pengelolaan kebijakannya, pengambilan keputusannya kok justru berlawanan dengan akal sehat, ya, oleh pemerintahan yang sekarang kita nggak bisa tinggal diam. Ya. Jadi kalau justru kita melihat bahwa apa yang kita ungkapkan ini justru bukan jauh dari rasa benci, jauh dari keinginan untuk apapun namanya, apakah kemudian menjatuhkan, nggak ada sama sekali. Kita melihat justru pemerintahan baru ini punya peluang untuk kalau mereka mau mendengarkan, mereka mau menggunakan akal sehat, mereka mau menggunakan evidence, itu bisa diatasi permasalahan-permasalahan ini. Tentu bukan sebuah masalah yang selesai dalam sebulan, 2 bulan, setahun ya. Mungkin perlu beberapa tahun, tetapi kalau itu dimulai dari sekarang kita akan melihat hasilnya dalam waktu yang mungkin sebagian satu periode administrasi 5 tahun selesai gitu. Kita juga nggak akan kemudian naif untuk publik rasakan. Kita pahami bahwa memang sudah ada penurunan overtime dari 2005 sampai 2025. Namun bahkan kalau kita lihat misalnya di Papua dan Maluku maupun Bali dan Nusa Tenggara, tingkat kemiskinan yang recent 2025 masih lebih tinggi daripada 20 tahun lalu di Jawa. Jadi ini sesuatu yang kita anggap bermasalah. Selanjutnya yang juga mungkin banyak udah diangkat adalah melambatnya pertumbuhan purchasing power ya, terutama di kalangan menengah. Ini growth incidence yang kita bandingkan antara 6 tahun di 2012 sampai 2018 dan 2018 sampai yang terakhir. Dan ketiga, dan menurut kami mungkin ini juga kita pengen ngobrol nih sama teman-teman di sini, banyak yang mahasiswa, banyak yang anak muda. Kita lihat adanya menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi seluruh masyarakat kebanyakan, dan terutama kalangan muda yang kami anggap sebagai aset bangsa yang krusial. Idolnya itu sangat besar di anak muda ya, dan misalnya dan ini kita bandingkan antara yang semua maupun yang hanya female. Jadi misalnya yang 2023 lebih dari sekitar 30% yang perempuan itu idol. Jadi dia tidak magang, tidak nyari kerja, tidak sekolah gitu, pada dasarnya idol.
Masih ada banyak yang selanjutnya mungkin yang kita angkat adalah terkait pengambilan kebijakan yang terutama tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi sehingga adanya meng-create misalokasi sumber daya. Memang ini banyak turunannya, cuman kami ambil beberapa yang kami pikir cukup menjelaskan secara nyata 2009 sampai 2026, sedangkan perlinsos hanya tumbuh 2 kali lipat. Dan tentu kita kita bandingkan dong dengan outcome-nya gitu, apakah ada perbaikan kondisi misalnya dalam hal keamanan dan sebagainya, dan itu tidak ada validitasnya, kita masih pertanyakan. Selanjutnya juga misalnya ini namanya babun kalau di belanja lain-lain, pada dasarnya kalau discretionary spending sebelum COVID ini sesuatu yang sangat kecil, ketika COVID tentu kita pikir ini sesuatu yang wajar, namun setelah COVID kalau masih besar discretionary spending kan aneh ya. Jadi kenapa tidak digunakan untuk sesuatu yang lebih prioritas, atau pemerintahnya tidak tahu prioritasnya apa. Ini sesuatu yang kami pikir salah satu yang besar tinggi banget, 35% of bigger firms face this penyuapan dan sebagainya. Jadi kenapa ini masalah banget? Karena yang besar biasanya sudah economies of scale. Jadi gimana kita mau scale up, gimana kita mau meningkatkan industrialisasi atau kita mau meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kalau yang sudah produktif justru yang mengalami peningkatan, mengalami bribery, pungutan liar dan sebagainya yang sangat besar. Dan terakhir juga mungkin kalau bukan hanya FEMS, tapi kita mengambil contoh dari judol, kehadiran judol. Ketidakhadiran negara untuk sebagai pelindung, sebagai regulator, ini sangat bisa menyengsarakan rakyat, dan besarnya ini cukup besar kami anggap. Menurut laporan PPATK nilai transaksinya mencapai 1.200 triliun hanya dalam beberapa tahun. Yang terakhir, terjebrainya kontrak sosial negara dan masyarakat, termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Kenapa kita masukkan ini? Karena pada akhirnya kita anggap rule of law, edukasi dan awareness bagi publik. Mungkin selanjutnya Kak, saya serahkan kita tumbuh, tapi apakah tumbuhnya itu berkualitas atau enggak? Nah, itu pertanyaan yang lain. Apakah angka hanya akan sekedar menjadi angka? Itu nanti kemudian ternyata efeknya besar loh gitu ya ke kesejahteraan masyarakat. Oke. Mohon maaf. Nah, desakan pertama adalah terkait dengan kita merasa bahwa fungsi itu harus antara lain dijalankan, kalau tidak oleh DPR berarti kemudian oleh akademisi, karena kampus, lembaga akademik punya kewajiban moral untuk kemudian menyampaikan apa yang mereka lihat kurang tepat, apa yang mereka lihat kurang proper, salah, ya. Apalagi kemudian kita tahu bahwa sebagian dari permasalahan itu bisa diperbaiki ya, dengan resource yang tersedia gitu. Dan apa yang kita sampaikan di desakan 6 ini itu lebih kemudian memastikan bahwa sebenarnya intinya adalah evidence based, ya, menggunakan data, menggunakan evidence, ya, kerangka teori yang ada untuk memastikan bahwa resource yang terbatas ini bagaimana supaya dimanfaatkan secara optimal.